apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel YouTube Terapi Pikiran. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang tidak boleh dilakukan agar kalian tidak dibenci oleh orang lain. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, Terapi Pikiran ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mau meluangkan waktu untuk mendukung channel Terapi Pikiran sampai di titik ini. Satu komentar, like, dan subscribe dari kalian memberikan semangat buat saya untuk terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sekarang kita kembali pada topik utama. Terdapat beberapa hal umum yang sebaiknya dihindari agar tidak dibenci oleh orang lain. Tentu saja setiap orang memiliki standar dan nilai yang berbeda. Jadi ini bersifat umum dan bisa bervariasi. Berikut adalah beberapa hal yang sebaiknya dihindari. Yang pertama yaitu tidak menghormati privasi orang lain. Tidak menghormati privasi orang lain adalah perilaku yang dapat merugikan hubungan interpersonal. Ini mencakup tindakan seperti menggali informasi pribadi tanpa izin atau menyebarkan rahasia orang lain tanpa pertimbangan. Tidak menghormati privasi seringkali membuat orang merasa tidak aman dan terancam, menciptakan ketidaknyamanan dalam hubungan. Kesadaran terhadap batasan privasi seseorang dan menghormatinya adalah landasan penting untuk menjaga saling percaya dan menjaga keseimbangan yang sehat dalam interaksi sosial. Saling menghormati privasi juga mencakup menghindari pertanyaan yang selalu pribadi dan memberikan ruang bagi orang lain untuk memilih sejauh mana mereka ingin membuka diri. Yang kedua yaitu tidak mendengarkan. Poin nomor 2 menekankan pentingnya mendengarkan dengan seksama dalam interaksi sosial. Tidak mendengarkan dapat menciptakan perasaan kurang dihargai dan tidak diakui oleh orang lain. Saat berbicara dengan seseorang, memberikan perhatian penuh pada pembicaraan mereka tanpa terganggu oleh gangguan eksternal atau pemikiran internal, menunjukkan rasa hormat dan perhatian. Mendengarkan bukan hanya tentang menunggu giliran untuk berbicara, tetapi juga tentang memahami perspektif dan perasaan orang lain. Keaktifan dalam mendengarkan dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan memperkuat ikatan interpersonal, sementara ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan baik dapat menciptakan kesalahpahaman dan ketidaknyamanan dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga yaitu tidak mematuhi janji. Poin nomor 3 menyoroti pentingnya mematuhi janji sebagai suatu bentuk integritas dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang lain. Memenuhi komitmen yang telah diucapkan tidak hanya menciptakan kepercayaan, tetapi juga menunjukkan bahwa seseorang dapat diandalkan. Ketika seseorang secara konsisten tidak memenuhi janji atau komitmen yang telah dibuat, hal ini dapat merusak hubungan interpersonal dan merugikan reputasi pribadi. Oleh karena itu, menjaga konsistensi dalam memenuhi janji adalah langkah penting dalam membangun dan merawat hubungan yang sehat dengan orang lain, serta menciptakan lingkungan di mana saling percaya dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat yaitu berbicara terlalu banyak tentang diri sendiri. Poin nomor 4 menyoroti pentingnya untuk tidak berbicara terlalu banyak tentang diri sendiri dalam interaksi sosial. Terlalu fokus pada diri sendiri dapat membuat orang lain merasa diabaikan atau kurang dihargai. Dalam komunikasi yang sehat, penting untuk memberikan perhatian pada orang lain, mendengarkan dengan seksama, dan menunjukkan ketertarikan pada apa yang mereka katakan. Dengan menghindari perilaku egois dan lebih memperhatikan perspektif orang lain, kita dapat membangun hubungan interpersonal yang lebih kuat dan saling menghargai. Yang kelima yaitu tidak memperhatikan toleransi budaya dan keberagaman. Poin nomor 5 menekankan pentingnya menghormati toleransi budaya dan keberagaman. Ini mencakup sikap dan perilaku yang menghargai perbedaan budaya, agama, dan latar belakang lainnya.
Hindari tindakan atau perkataan yang dapat dianggap tidak menghormati atau merendahkan nilai-nilai serta norma-norma orang lain. Seiring dengan menghormati keberagaman, penting untuk membuka pikiran dan bersikap inklusif, mengakui bahwa setiap individu memiliki pandangan dunia dan pengalaman hidup yang berbeda. Dengan menghormati keberagaman, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan menerima untuk semua orang, membangun dasar untuk hubungan yang sehat dan saling mendukung. Berikutnya yaitu berkomentar negatif atau kritik yang tidak positif. Poin nomor 6 menekankan pentingnya memberikan kritik atau komentar dengan cara yang membangun dan positif. Seiring berjalannya waktu, kritik konstruktif dapat menjadi sarana pertumbuhan dan perbaikan diri. Memberikan kritik dengan pendekatan yang tidak menghakimi atau merendahkan orang lain membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan kolaboratif. Sikap konstruktif dalam memberikan masukan tidak hanya mendukung perkembangan individu, tetapi juga menciptakan atmosfer positif di sekitar, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan sosial dan profesional. Jika kritik disampaikan dengan hormat dan kepedulian, kemungkinan besar orang akan lebih menerima dan bersedia untuk belajar dari pengalaman tersebut. Berikutnya yaitu tidak menghargai waktu orang lain. Poin nomor 7 yaitu menghargai waktu orang lain sangat penting dalam membentuk hubungan yang baik. Ketika seseorang sering terlambat atau tidak menghargai waktu orang lain, hal tersebut dapat menciptakan ketidaknyamanan dan memberikan kesan bahwa waktu orang tersebut dianggap tidak berharga. Menghormati waktu menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain dan menandakan bahwa Anda memahami nilai waktu mereka. Oleh karena itu, berusaha untuk selalu tepat waktu, baik dalam janji maupun pertemuan, adalah tindakan yang dihargai dan dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih positif. Yang kedelapan yaitu memiliki sikap negatif yang terus-menerus. Poin nomor 8 mengenai memiliki sikap negatif yang terus-menerus menyoroti pentingnya bahwa energi positif dalam interaksi sosial. Seseorang yang selalu menunjukkan sikap pesimis atau cenderung melihat segala hal dari sisi buruknya dapat menciptakan atmosfer yang tidak menyenangkan di sekitarnya. Orang cenderung ingin berada di sekitar individu yang membawa optimisme, semangat positif, dan kemampuan untuk melihat hal-hal dari sudut pandang yang konstruktif. Sikap positif bukan hanya menciptakan hubungan yang lebih baik, tetapi juga dapat mempengaruhi suasana umum dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, menjaga sikap yang optimis dan menghindari energi negatif dapat berperan penting dalam menjalin hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Yang kesembilan yaitu menghakimi orang lain tanpa alasan yang jelas. Poin nomor 9 menggarisbawahi pentingnya untuk menghindari sikap menghakimi terhadap orang lain tanpa alasan yang jelas. Terkadang kita dapat memiliki pandangan yang berbeda atau pertimbangan yang tidak sepaham dengan orang lain, tetapi menghakimi tanpa dasar yang kuat dapat merugikan hubungan interpersonal. Berusaha untuk memahami sudut pandang dan pengalaman orang lain sebelum membuat penilaian bisa membuka pintu untuk komunikasi yang lebih baik dan mengurangi konflik yang tidak perlu. Keterbukaan terhadap perbedaan pendapat dapat memperkaya interaksi sosial dan membangun hubungan yang lebih harmonis dalam berbagai konteks. Dan yang terakhir yaitu tidak meminta maaf atau memperbaiki kesalahan. Poin nomor 10 yaitu meminta maaf dan memperbaiki kesalahan sangat penting dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Ketika seseorang sadar telah melakukan kesalahan, mengakui kesalahan tersebut dan secara tulus meminta maaf, itu menunjukkan kematangan emosional dan tanggung jawab. Selain itu, langkah untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan menunjukkan komitmen untuk belajar dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik.
kesediaan untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan yang kurang tepat dapat membangun kepercayaan dan menguatkan hubungan dengan orang lain. Ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka untuk komunikasi yang jujur dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk kerjasama dan interaksi positif di masa depan. Itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan agar kalian tidak dibenci orang lain. Ingatlah bahwa hubungan antar manusia sangat kompleks dan tidak mungkin untuk selalu menyenangkan semua orang. Namun dengan menjaga perilaku dan sikap yang positif, Anda dapat meningkatkan peluang untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya.